will get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving. This is starting to feel like it's right before my eyes, and I can taste it. It's my sweet beginning. I can tell just what you Pernah denger sih, mungkin cara buatnya sawi terus diasinin kayak ikan asin gitu. Iya, tahu kan makanan yang biasanya ada di frozen food kayak gitu. Proses pembuatannya sih tahuku terbuat dari difermentasikan dengan larutan garam terus direndam gitu selama beberapa hari. think about the questions to address. Am I the one to try to stop the fire? I wouldn't test you, I'm not the best you could have attained. Why try anything? I will get there. Just remember, I know that I can tell just what you want. You don't want to be alone. Untuk membuat sawi asin, pertama, sawi pahit dicuci hingga bersih dengan air yang mengalir. Tujuan dari pencucian adalah untuk menghilangkan material yang tidak diperlukan dalam proses fermentasi. Setelah itu, sawi dilumuri dan diremas-remas dengan garam. Tujuan penambahan dari garam adalah untuk menarik air dan zat-zat gizi dari jaringan sayuran, di mana zat gizi tersebut melengkapi substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Garam dengan asam yang dihasilkan oleh fermentasi dapat menghambat organisme yang tidak diinginkan dan menunda pelunakan jaringan sawi yang disebabkan oleh kerja enzim. Selain itu, garam memberi cita rasa pada produk tersebut. Setelah melalui proses penggaraman, kemudian akan dilakukan proses fermentasi. Sawi yang sudah melalui proses penggaraman direndam dalam toples dengan ditambahkan air kelapa. Air kelapa berfungsi sebagai sumber karbo, dapat digunakan untuk nutrisi bagi bakteri asam laktat. Selain itu, kegunaan dari air kelapa yaitu sebagai penambah cita rasa asam dalam produk sawi asin. Setelah ditambahkan air kelapa, kemudian sawi siap difermentasi selama kurang lebih seminggu atau 7 hari. Setelah itu, sawi siap untuk dikonsumsi dan diolah. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see you.
mendengarkan gimana tadi pendapat masyarakat mengenai sawi asin. Nah, sekarang kita tanya yuk ahlinya di Universitas Katolik Yogyakarta Semarang. Let's go. Jadi sawi hijau pada umumnya dikonsumsi dalam bentuk olahan karena mempunyai rasa pahit akibat adanya kandungan alkoholit karpainin. Salah satu bentuk olahan sawi hijau yaitu sawi asin. Fermentasi dilakukan secara spontan dengan menggunakan substrat padat dan bakteri yang digunakan adalah bakteri asam laktat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat adalah tersedianya nutrisi pada air kelapa. Persentase asam laktat pada awal fermentasi berkisar antara 0,06% sampai 0,07%. Setelah fermentasi selama 4 hari akan meningkat menjadi 0,58% sampai 0,93%. Kandungan nutrisi yang cukup dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan bakteri asam laktat, menghasilkan asam laktat, asam asetat, etanol, manitol, dekstran, ester, dan karbon dioksida. Kombinasi dari asam, alkohol, dan ester yang proporsional akan menghasilkan rasa yang spesifik dan disukai. Kita mendengarkan pendapat ahlinya mengenai pembuatan sawi asin. Selamat coba di rumah ya. Bye.